Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 23 Mei 2023. IHSG positif lagi, kali ini naiknya udah agak melambat meskipun tadi pagi kita lihat cukup tinggi ya. Kita lihat di chart, kelihatan ya ada upper shadow yang cukup panjang di IHSG. Akhirnya IHSG ditutup di 0,1% plus. Jadi kita bisa lihat IHSG masih berkutat di sekitar trendline yang warna kuning. Teman-teman bisa lihat trendline kuning saya ini. Jadi ini uptrend line ya. Masih berkutat di situ, masih tertahan di area trendline yang saya curigai sekarang sebagai resisten yang cukup tangguh untuk dilewati oleh IHSG. Berikutnya kita akan melihat IHSG masih naik kecil, masih akan didorong naik lagi sedikit. Saya nggak tahu, tapi kayaknya ini IHSG akan naik di atas trendline kuning saya. Dia akan bertahan di situ, tapi untuk kelanjutannya saya belum bisa terbaca ya. Karena ini kayaknya akan ada koreksi dalam 1 atau 2 candle setelah melihat candle yang hari ini di sini ya. Ini ada kena ekor di sini yang mungkin dalam satu atau berarti di candle berikut atau candle sesudahnya mungkin akan kena di area sini. Itu akan membuat IHSG koreksi ya, koreksi sehat untuk dia naik kembali. Jadi dia sifatnya itu dia akan naik terus koreksi untuk menguji support di sekitar trend dan warna kuning ini yang saya punya. Kemudian dia akan mantul naik lagi. Gitu, itu skenario yang saya baca dari chart yang saya lihat. Gitu. Jadi kalau teman-teman punya trendline mungkin berbeda atau mungkin teman-teman lihat support dan resisten di area lain, skenario yang ada di opini teman-teman bisa berbeda gitu loh. Kalau kita kan melihat chart menggambarkan atau menceritakan apa yang ada di kepala atau apa yang ada di pikiran kita. Pada saat saya melihat seperti ini, jadi saya akan melihat oh ini oke, dia akan naik sebentar lagi mungkin sampai di area sini 6.780-an, kemudian dia akan mengalami koreksi, menguji trendline warna kuning ini sebagai support. Nah, itu yang ada di opini saya. Setiap analis bisa berbeda, teman-teman harus meyakini itu bahwa semua analisa itu benar sampai pasar memutuskan memilih analisa mana yang lebih tepat gitu. Jadi nggak apa-apa, kita analisa itu melihat kita punya opini seperti apa. Soal benar atau salah itu belakangan, karena kita hanya mencoba mengikuti pasar, mengantisipasi apa kejadian berikutnya di pasar dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang membahas mengenai analisa teknikal, terutama mengenai saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Kawan-kawan yang tertarik sebagai trader ataupun sebagai analis teknikal, langsung saja subscribe karena di sini kita akan bersenang-senang. Bahkan kalau teman-teman ingin melihat saham yang teman-teman incar atau teman-teman pikirkan melalui opini saya, melalui kacamata saya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti di video berikutnya akan kita bahas. Kita akan lihat saham KN. Nah, jadi saham ini pernah kita bahas di tanggal 2 terus dia naik. Ya udahlah, dia naik gitu, terbang gitu ya. Sekarang mengalami koreksi dan ini saya lihat sepertinya ini support dan ini adalah candle hijau pertama. Tapi sayangnya candle hijau pertama kali ini kurang cantik karena kita lihat ada upper shadow yang cukup panjang. Jadi agak meragukan gitu ya dengan upper shadow-nya itu. Nah, volume juga cukup tinggi, kemungkinan pada waktu dia bergerak naik itu banyak yang membeli. Saya nggak tahu itu membeli karena emang tertarik atau membeli karena dijebak. So kita nggak tahu, kita nggak bisa tebak itu kan. Itu masing-masing orang yang melakukan pembelian. Strateginya bagaimana kita juga tidak tahu. Yang penting kita lihat di chart bahwa kemungkinan KIN untuk turun support ada di sekitar 650-an. Itu kita dapat di sini, area di sini ya. 450-an itu akan diuji sebagai support. Sedangkan resisten ada di sekitar 760 sampai 780.
Nah, teman-teman bisa melihat apabila Kin besok masih candlenya kecil, masih bermain-main di sekitar area kotak kuning, mungkin teman-teman bisa dapat harga diskon, harga lebih murah, harga miring. Tapi kalau Kin lalu bergerak naik, nah, jadi dia kelihatan bergerak naik lebih tinggi, teman-teman bisa ikutan untuk profit taking nanti di sekitar area kotak merah. Karena ini saham baru IPO, saya harus tegaskan ya, jadi ini belum sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan pasar. Masih ada pihak-pihak tertentu yang memegang saham ini dalam jumlah atau kuantiti yang sangat banyak, sehingga dia bebas mengontrol pergerakan harga. Lanjut kita punya PDPP yang baru IPO di tahun 2022 di bulan November ya, di sini ya dia IPO. Setelah IPO dia turun cukup jauh, bergerak sideways kemudian digoreng naik ya. Ini menarik karena saya melihat sekarang PDPP ada di sekitar area support. Cuman ini resikonya agak tinggi karena PDPP ini baru IPO, jadi ada yang mengendalikan harga dan kita nggak tahu, kita nggak bisa baca pikirannya. Sekarang teman-teman, pada saat kita melihat harga saham di support, kita selalu memiliki resiko yang lebih kecil. Kalau dia turun di bawah 274, kita cut loss gitu ya. Jadi kita ada sekitar 8 poin untuk turun atau sekitar 4 tick. Kalau dia turun di bawah 274, kita jualan, cut loss. Tapi seandainya dia masih bertahan di sekitar 280, saya pikir cukup aman untuk kita pegang. Ya, kita lihat volumenya juga. Ya membesar sih, membesar dibanding waktu dia sideways di sini ya. Meskipun kalau dilihat pada waktu proses naik ini volumenya relatif mengecil. Jadi kita bisa katakan sebenarnya ini pergerakan turun ini berlawanan dengan arah tren karena tidak disertai dengan euforia pasar yang jualan gitu ya. Apalagi kita lihat di sini ada tanda S, ada stock split atau right issue ini ya. Kita belum tahu ini 1187 dibanding 1000 tanggal 16 Juni bulan depannya itu kita lihat dia ada right issue. Jadi mungkin ini saatnya masa-masa penggorengan. Teman-teman jangan sampai terjebak di corporate action di sini. Menjelang right issue atau menjelang corporate action lainnya itu biasanya harga saham bergerak lebih liar, lebih volatile dan kurang bisa terbaca secara teknikal. Berikutnya kita punya Elsa. Nah, si Elsa ini kita lihat belum saya rekomendasikan beli ya, karena Elsa masih dalam fase sideways. Meskipun kita melihat kayaknya ada peluang Elsa untuk naik, untuk menguji resisten di sekitar 340, tapi saya rasa 340 untuk Elsa mah bukan harga yang menarik ya. Kita mau Elsa bisa lebih tinggi. Paling enggak sampai ke sekitar resisten inilah ya, di sekitar 370. Di 370 itu saya lihat akan lebih mudah tercapai bila Elsa bisa menembus area resisten di kotak merah di 340. Sekarang sih masih di 324, masih sekitar kotak kuning. Biasanya di kotak kuning ini juga kita lihat menjadi resisten yang cukup. Tapi kalau teman-teman yang pengen trading cepat, saya kira ini Elsa bisa dimainkan ya, bisa dilihat-lihat. Apabila Elsa masih tetap bertahan di 324, maka peluang untuk ke 340 itu masih cukup terbuka lebar. Tapi apakah itu menarik? Saya kira menurut saya sih enggak ya, belum terlalu menarik, apalagi dengan resiko yang cukup jauh sampai ke area kotak hijau, support di sekitar 310. Saya pikir dengan keuntungan 16 poin dan resiko 14 poin, nah, itu bukan suatu reward to risk ratio yang menarik. Makanya saya belum merekomendasikan untuk beli. Lebih baik ini masuk watchlist.
karena saham ini bisa jadi menarik, dia sideways dengan volume yang kecil-kecil, tidak menarik perhatian. Saya pikir ini ada sesuatu yang sedang terjadi di Elsa. Mungkin ada yang mengumpulkan kekuatan di Elsa, kemudian untuk ya siapa tahu dibawa naik lebih tinggi kan, ya kita bisa ikutan. Makanya ini masuk dalam watchlist. Dalam penantian panjang untuk melihat arah pergerakan Elsa, saya kira ini cukup menarik untuk diikuti. Saya kira cukup untuk hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi besok. Silahkan teman-teman yang punya saham yang menggantung di pikiran, langsung saja di kolom komentar. Salam cuan untuk kita semua.